Selamat malam Bapak dosen, perkenalkan nama saya Lucia Lodiapana dengan NIM 2003030006 dari kelas A semester 1 ingin mereview buku Sosiologi by Steve Bruce sebagai tugas kedua mata kuliah pengantar sosiologi. Bab 1 Status Sosiologi, Sosiologi dan Sains. Teori ilmiah yang baik harus sesuai dengan bukti. Ini mungkin tampak jelas, tetapi apa yang seharusnya dituntut oleh ilmuwan dalam hal ini jauh lebih ketat daripada yang biasa diterima oleh awam. Standar yang sangat berbeda berlaku, misalnya dalam pengobatan konvensional dan alternatif. Sains selalu berubah, temuannya tidak pernah benar dalam arti absolut, sekarang dan selamanya. Mereka selalu sementara dan selalu dapat ditingkatkan. Bisakah sosiologi menjadi ilmiah? Perbedaan utama antara ilmu alam dan ilmu sosial adalah bahwa gagasan yang terakhir biasanya tidak dapat diuji secara ketat dengan menjadi sasaran eksperimen yang mengisolasi ciri-ciri tindakan manusia yang menarik minat kita dari kompleksitas kehidupan yang sedang berlangsung. Filsafat dan agama politik yang memberikan otoritas tertinggi pada individu jauh lebih sulit dan untuk diatur daripada yang dapat membangkitkan kekuatan yang lebih tinggi. Umat Katolik dan Protestan konservatif dapat membentuk komunitas yang sukses. Protestan liberal dan pemuja zaman baru tidak bisa. Subjek ilmu sosial adalah makhluk sadar yang bertindak di luar pilihan. Pada tahap ini kita tidak perlu terjebak dalam perdebatan yang terlatih tentang sejauh mana orang benar-benar bebas. Yang harus kita sadari adalah apapun sumber keseragaman dalam perilaku manusia, mereka tidak mengikat dalam arti absolut. Kesimpulan, untuk meringkas keberatan apapun yang kita miliki tentang seberapa dekat ilmuwan aktual sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pernyataan programatik mereka tentang apa yang mereka lakukan dan mengapa itu berhasil, tidak perlu ragu bahwa ilmu alam menawarkan template terbaik yang bersedia untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia material. Bab 2 Konstruksi Sosial, mendefinisikan sosiologi. Kita dapat menggambarkan sosiologi sebagai studi sosial dan institusi sosial, dan pekerjaan sosiologi sering dibagi menjadi topik-topik seperti struktur kelas masyarakat modern, keluarga, kejahatan dan penyimpangan, agama, dan sebagainya. Kisah sosiologi akan menggantungkan sejumlah pengamatan substansial dari benang pusat yang terbuat dari untaian berikut. Realitas dibangun secara sosial, perilaku kita menyembunyikan sebab-sebab sosial, dan sebagian besar kehidupan sosial sangat ironis. Manusia menciptakan budaya. Ketika teori evolusi Darwin meresap ke dalam budaya populer, menjadi umum untuk melihat manusia hanya sebagai hewan pintar yang besar. Pada akhir abad ini, kemajuan dalam pemetaan gen memungkinkan kita menjelaskan jenis penyakit tertentu, dan gagasan bahwa kita ditentukan oleh biologi kita kembali menjadi populer. Cara mudah untuk mengabaikan bentuk-bentuk determinisme biologis yang lebih ekstrem adalah dengan menunjukkan bahwa cara kita dengan sengaja menolak naluri. Arnold Gehlen menggunakan istilah keterbukaan dunia ketika membandingkan potensi yang sangat besar dari kondisi manusia dengan kemampuan Aniowe yang sangat terbatas. Dengan mengabaikan sebagian besar kemungkinan kita dan memberlakukan sebagian besar lainnya sebagai kebiasaan, kita hanya mempertahankan sebagian kecil dari dunia untuk tindakan pemilihan yang dipilih secara bebas. Tidaklah masuk akal membicarakan semut yang tidak bahagia, seperti yang dikatakan Durkheim, ketika kekosongan yang diciptakan oleh keberadaan dalam sumber dayanya sendiri diisi hewan yang merasa tidak puas, tidak bertanya lebih jauh. Kekuatan refleksi tidak cukup berkembang untuk membayangkan tujuan lain selain yang tersirat dalam fisiknya. Ini terjadi pada manusia karena sebagian besar kebutuhan tidak bergantung pada tubuhnya atau tidak pada tingkat yang sama. Peran biologi manusia tidak melakukan apapun untuk menyusun masyarakat manusia. Usia mungkin melemahkan kita, tetapi budaya sangat bervariasi dalam hal prestise dan kekuasaan mereka berikan kepada orang tua.
Peran sosial tidak bergantung pada dasar biologis. Istilah peran adalah istilah yang tepat karena metafora seorang aktor dalam sebuah drama dengan rapi mengungkapkan sifat yang diatur oleh aturan atau sifat tertulis dari banyak kehidupan sosial dan pengertian bahwa masyarakat adalah produksi bersama. Urutan dan perintah. Durkheim dan Gehlen sering salah pahami karena secara sempit digambarkan sebagai konservatif politik. Melihat hanya perhatian mereka pada stabilitas politik berarti melewatkan poin yang lebih besar. Semua tindakan manusia konservatif atau radikal, reaksional atau revolusioner memerlukan beberapa aturan dasar. Kekokohan budaya. Orang-orang menganggap bahwa keteraturan dalam tindakan manusia berasal dari biologi umum kita. Perspektif sosiologis dimulai dengan mencatat bahwa manusia berbeda dari hewan lain dalam hal sejauh mana dunia mereka terbuka dan berpotensi tidak berbentuk. Oleh karena itu, keteraturan seperti yang kita temukan atau yang sering menemukannya karena itu penting untuk pemeliharaan stabilitas psikis dan sosial adalah produk budaya. Orang-orang membuatnya dan budaya tidak dapat direduksi menjadi biologi. Lapisan konstruksi manusia di tempat kerja. Organisasi keagamaan memiliki kebiasaan mengklaim bahwa struktur mereka ditetapkan secara ilahi. Tetapi asal mula manusia dari lembaga pemerintah, perusahaan komersial, pabrik, dan organisasi formal lainnya mudah diterima. Sosiologi dapat menjadi radikal dalam menyingkap perbedaan antara seperti yang seharusnya struktur formal itu dan sebagaimana ia bekerja. Konsep konstruksi sosial bisa kita ambil sebagai ajakan untuk mengapresiasi perbedaan antara arsitektur sebuah bangunan dan apa yang sebenarnya dibangun. Contoh yang sangat baik dari studi semacam ini adalah Man, Woman, Age dari Melville Dalton pada tahun 1959. Lapisan konstruksi pemecah aturan. Kita dapat melihat tindakan hukum sebagai titik awal kita dan mengira bahwa kita dapat dengan mudah membaca apa yang akan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sayangnya ini tidak sesederhana itu. Pertama, banyak hukum dengan sendirinya ambigu. Bahkan undang-undang tidak dapat menjelaskan bagaimana penerapannya dalam setiap kasus yang mungkin terjadi. Kedua, banyak tindakan berpotensi diatur oleh banyak undang-undang dan kesesuaian diantaranya tidak selalu rapi. Yang ketiga, penyebab dan akibat. Penyebab tersembunyi. Salah satu perbedaan sosiologi dan dari akal sehat adalah dalam menantang citra kita yang disukai tentang diri kita sendiri sebagai pencipta pikiran dan tindakan kita sendiri. Jika kita ingin menjelaskan tentang perilaku manusia, pasti ada pola kehidupan yang teratur, dan keteraturan itu setidaknya akan disebabkan oleh kekuatan di luar kendali kognisi kita. Paradoks antara kebebasan dan kendala diungkapkan dengan rapi oleh Karl Marx ketika dia mengatakan bahwa kita menentukan nasib kita sendiri, tetapi tidak dalam keadaan yang kita pilih sendiri. Konsekuensi yang tidak diinginkan. Salah satu untaian gelang sosiologi adalah prinsip ironis dari yang tidak terduga. Seperti yang dikatakan oleh penyair Skotlandia Robert Burns dengan singkat, rencana terbaik dari tikus dan manusia di belakang Aglai. Karena kita tidak menyadari semua kekuatan sosial yang membentuk kita, dan karena kita tidak dapat mengantisipasi bagaimana tindakan kita akan diterima oleh orang lain, kita akhirnya akan mencapai sesuatu yang sangat berbeda. Orang dapat meminta penjelasan sosiologis untuk memberikan pembenaran atas perilaku mereka, dan untuk menghibur diri mereka sendiri jika mereka tidak dapat atau tidak akan berubah. Tapi orang bisa belajar dari kesalahan masa lalu mereka, dan mereka bisa belajar dari catatan sosiologis tindakan mereka. Orang memiliki kesadaran refleksif dan dapat berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Ini tidak berarti mereka selalu bisa menguasai diri sendiri atau keadaan mereka, tapi itu berarti mereka belajar dari kesalahan mereka dan dari orang lain. Bab 4, dunia modern. Pengamat yang diamati. Sosiologi yang diamati memiliki hubungan yang tidak biasa dengan materi pokoknya. Meskipun kita dapat melihat sebagai disiplin intelektual tanpa kepentingan yang berdiri di samping dunia yang diamatinya, sosiologi sendiri adalah gejala dari hal-hal yang digambarkannya. Modernitas. Ini adalah poin bagus untuk menjelaskan lebih rinci ciri-ciri khas zaman modern. Yang dimaksud dengan modernitas adalah peningkatan sosial dari peningkatan rasio kekuatan mati dan hidup. Dalam masyarakat yang kompleks dan mobile, tidak mudah untuk mengetahui apa yang lebih rendah atau lebih tinggi dari orang lain. Begitu orang kesulitan mengetahui siapa yang harus memberi hormat terlebih dahulu, mereka berhenti memberi hormat.
kesetaraan menjadi norma. Anomi dan tatanan sosial. Seperti banyak tradisi klasik sosiologis lainnya, teori anomi Merton mengilhami banyak penelitian yang mengkonfirmasi beberapa elemen model, tetapi meragukan yang lain. Secara khusus, para sarjana telah mengkritik harapan Merton bahwa inovasi akan sangat terkait jelas dengan pekerja. Meskipun demikian, Merton telah menangkap poin penting tentang masyarakat modern. Inti dari setiap dunia yang stabil adalah keyakinan bersama bahwa sebagian besar hal sebagaimana mestinya. Postmodernitas. Meskipun para sarjana berbeda dalam bobot yang mereka berikan untuk penyebab yang berbeda dalam uraian modernisasi, ada kesepakatan luas bahwa masyarakat industri pada dasarnya seperti masyarakat agraris, tidak seperti masyarakat agraris yang mendahuluinya. Untuk sebagian besar abad ke-20 terdapat argumen lebih lanjut tentang ciri-ciri dunia yang mana merupakan konsekuensi dari industrialisasi dan mana yang merupakan ciri dari bentuk ekonomi kapitalis di mana industrialisasi telah terbentuk. Konsekuensi ironis dan kebijakan sosial. Untuk menghindari pengulangan, satu konsekuensi sangat penting dari sifat ironis tindakan sosial telah ditahan pada titik ini. Proposisi sosiologis kunci bahwa sebagian besar dunia kita tidak disengaja adalah penting. Tidak hanya untuk memahami segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tetapi juga untuk memahami mengapa segala sesuatunya sebagaimana adanya. Bab 5. Para penipu, improver dan utopian. Ada kesan tersebar luas antara para pengkritik dan tidak diketahui disiplin ilmu, bahwa sosiologi ada atau seharusnya dalam bisnis membantu orang. Ini bisa dimengerti tapi itu salah. Hal ini dapat dimengerti karena banyak kontributor awal untuk disiplin pindah ke studi mereka dengan keinginan mengubah dunia. Karl Marx pada dasarnya adalah seorang revolusioner yang ingin melihat kapitalisme yang tidak adil dan menindas digantikan oleh struktur ekonomi dan politik yang lebih manusiawi. Keberpihakan. Ilmu sosial adalah pengkhianatan prinsip yang rentan karena premis sentral salah satu uraian gelang persona dapat, jika disalahpahami, memberikan jaminan keberpihakan. Ketika kita menyadari bahwa realitas adalah produk manusia, sebuah konstruksi sosial, kita melemahkan hubungan kuat antara perspektif dan realitas objek dan mempertanyakan kedudukan akun dan penjelasan kita sendiri. Dalam membela netralitas nilai, poin ini penulis menawarkan pembelaan atas ambisi objektivitas. Para partisan berpendapat bahwa ilmu sosial objektif tidak mungkin karena sosiolog tidak dapat melampaui pandangan dunia mereka yang dibatasi secara ideologis. Relativisme. Jika satu tanggapan terhadap masalah ideologi adalah keberpihakan, yang lainnya relativisme, yang membawa kita kembali ke topik postmodernisme. Jika realitas tidak diketahui, jika tidak ada akun yang objektif dan akurat tentang dunia sosial yang mungkin, maka kita tidak dapat melakukan lebih dari membuat deskripsi parsial tanpa akhir tentang seperti apa dunia ini dari sudut pandang ini dan itu. Kasus melawan relativisme. Bagian ini daya tarik relativisme terletak pada kejelasan, inti dramatis dan jelas, sedangkan tanggapannya seringkali tampak biasa dan tidak fokus. Untungnya, tidak menghentikan mereka untuk memberikan tanggapan yang baik. Kesimpulan. Dalam esai singkat ini, tidak mungkin untuk mendeskripsikan secara sosiologi dan mendaftar secara komprehensif kontribusi mengesankan bagi pemahaman kita tentang dunia yang telah dihasilkan oleh para praktisi disiplin. Penulis telah membuat referensi tokoh-tokoh utama dan kontribusi signifikan mereka. Weber tentang rasionalitas, Durkheim tentang anomi, Gehlen pada naluri, Merton tentang penyebab kejahatan struktural, Mead dan Coley tentang sosialisasi, Michels tentang oligarki, Parson tentang keluarga, Becker tentang pelabelan, dan Goffirman tentang peran dan total institusi. Sekian dan terima kasih.